Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan sekalian, saudara sebangsa dan setanah air. Alhamdulillah, pagi menjelang siang ini kita kembali bertemu dalam acara ngobrol-ngobrol soal filsafat. Kali ini kita sudah masuk ke episode ke-8 ya. Ke-8. Ya, ini kita akan membahas persoalan yang sebenarnya banyak juga dibahas di buku-buku filsafat gitu ya. Iya, betul. Mengenai mitos dan logos. Apa itu mitos, apa itu logos begitu ya. Jadi kalau kita misalnya itu membaca buku-buku pengantar sejarah filsafat, misalnya yang dikarang oleh Cass Bertens gitu. Itu dikatakan ada satu peristiwa di Yunani gitu ya, di Yunani di beberapa puluh abad yang lalu gitu, yang disebut dengan The Greek Miracle. Ya, Gitu ya. The Greek Miracle ini bisa dijelaskan sebagai keajaiban Yunani. Nah, itu istilah itu merujuk kepada suatu peristiwa, gitu kan, di mana dahulu orang Yunani itu berubah cara pandangnya, begitu ya, cara melihat alam, cara memahami diri, gitu ya. Bila sebelumnya mereka memahami alam, memahami diri, memahami segala realitas yang tercerap oleh indera mereka dengan pendekatan mitologis gitu ya. Kemudian dengan kehadiran seorang pemikir yang bernama Thales, mereka mengubah cara pandang itu menjadi lebih logis begitu. Jadi bila dahulu gerhana bulan itu dilihat sebagai sesuatu yang ada dewa yang memakan bulan gitu. Kemudian orang-orang memukul kentongan gitu ya, supaya dewanya memuntahkan bulan itu kembali gitu ya. Itu itu cara pandang orang dahulu tentang alam gitu. Tapi setelah ilmu pengetahuan berkembang, ternyata tidak ada dewa dalam peristiwa itu begitu ya. Dalam contoh misalnya demikian gitu. Jadi perpindahan mitos dan logos ini, perpindahan dari mitos ke logos ini menjadi perdebatan nih. Apakah mitos ini menyebabkan logos? Gitu kan, apakah mitos adalah proses menuju logos gitu ya, atau justru logos berdiri sendiri dan terpisah dari mitologi begitu ya. Gitu. Jadi kapan orang-orang barat itu memulai filsafat mereka begitu ya. Apakah peristiwa yang dialami Thales ini adalah peristiwa dirinya sendiri gitu, atau dia terpengaruh dengan peradaban lain gitu ya. Itu kira-kira yang akan kita bincangkan gitu ya. Kemudian nanti kita akan coba akan coba lihat sebenarnya seperti apa, apakah filsafat itu, orang Yunani itu berfilsafat karena dirinya sendiri atau juga ada pengaruh sebenarnya itu dari luar begitu ya. Kemudian yang ketiga kita akan membahas apakah segala sesuatu yang tidak bisa dicerap dengan indera, yang tidak bisa dinalar dengan rasio, atau tidak segala sesuatu yang kalau dalam istilah ini tidak bisa dilogoskan gitu ya. Itu artinya tidak ada dan tidak terfahami gitu. Dan tidak dapat difahami oleh manusia gitu. Kita coba nanti setelah itu mendudukan bagaimana sebenarnya kedudukan mitos dan logos ini gitu ya. Terutama kaitannya dengan agama gitu ya. Dan terakhir kita melihat apa pengaruh pandangan mitologi semacam ini terhadap kebudayaan Indonesia. Mungkin itu aja yang akan kita pahamkan, yang akan kita bincangkan. Kita ngobrol kita akan kita obrolkan pada hari ini. Ya, tempat ente aja. Iya, pembahasan tentang mitos dengan logos di dalam sejarah filsafat Yunani itu memang sebenarnya sesuatu yang dianggap saking hebohnya gitu disebut sebagai miracle gitu ya. Kalau bahasa Indonesianya keajaiban begitu. Bahkan kalau ada yang agak sembrono dikaitkan dengan mukjizat yang Yunani sifatnya itu, bahwa kok bisa gitu satu kebudayaan yang sifatnya rada tiba-tiba, awalnya pandangannya bersifat mitologis, itu kemudian bergeser menjadi semacam rasional yang direpresentasikan dengan istilah logos. Ya, nanti kalau bahasa Indonesianya atau bahasa Inggrisnya kita lihat kombinasi antara bio dengan logi dan macam-macam yang lainnya, itu menunjukkan satu rasionalitas, satu disiplin keilmuan yang kontras gitu, berbeda dengan tahapan sebelumnya gitu atau pandangan yang sebelumnya ada. Memang kalau di buku-buku filsafat seperti yang tadi ditulis oleh Cass Bertens ya, pengantar filsafat, kemudian ada juga di dalam sejarah filsafat Yunani ya, itu menariknya memang yang disebut sebagai Greek Miracle ini mereka melihat
Mmm, orang Yunani itu adalah orang-orang yang kemudian semacam punya kekritisan, sikap atau berpikir kritis yang semacam, apa namanya ya, eee, porsi dari dirinya itu begitu besar begitu dibanding dari kebudayaan-kebudayaan lain. Gisberten memang melihat bahwa kelihatannya ini disebabkan, selain ada beberapa faktor, tapi faktor yang diutarakan lebih awal itu di dalam buku Sejarah Filsafat Yunani itu, dia merujuk kepada bahwa mitologi yang begitu kaya, mitologi yang begitu sophisticated gitu, yang rumit, yang plotnya dan ceritanya yang begitu luar biasa kaya dan rumit ini menghasilkan semacam bahan-bahan dasar yang memantik kemampuan berpikir kritis itu. Yang menariknya adalah justru ya bahan dasarnya itu dipandang semacam mitologi, lalu justru membuahkan kritik terhadap mitologi itu sendiri. Nah itu buat buat Gisberten memang ada pengaruh dari luar misalnya. Tapi meskipun ada pengaruh dari luar, penekanan tentang Greek miracle ini adalah sebuah kekaguman yang luar biasa, sehingga bahkan ketika persebaran apa yang disebut pemikiran Yunani itu ke berbagai jenis kebudayaan dipandang terus begitu berpengaruh, bahkan usaha-usaha untuk menyerapnya itu dia tidak bisa merubahnya, tidak bisa mengubahnya. Pemikiran yang ada di Yunani itu ketika kemudian diserap oleh Romawi itu justru teryunanikan. Ketika kemudian Yunani itu dibawa sebutlah ke kebudayaan Islam, pandangan orang-orang Barat itu, orang-orang Islam ini pun teryunanikan. Pun begitu seterusnya gitu. Jadi begitu kagumnya orang-orang orang-orang Barat tentang Yunani ini, sehingga mereka berpandangan bahwa Yunani itu adalah the cradle of civilization, tempat lahirnya peradaban begitu. Yang spesifiknya di sini adalah ilmu pengetahuan, induknya adalah filsafat begitu. Nah ini memang sesuatu yang relatif lazim gitu, cukup dominan pandangan seperti ini di dalam masyarakat Barat yang membahas tentang filsafat gitu sih. Ini mungkin kalau digambarkan dengan contoh yang lebih jelas gitu, yang lebih sederhana gitu ya. Ada satu cerita tentang Aristoteles dan para murid-muridnya gitu ya. Mereka bertanya-tanya gitu ya, bagaimana bisa terjadi, bisa berubah dari telur yang bulat itu menjadi seekor anak ayam yang berciak begitu ya. Gitu. Ini kan telur bulat gitu ya. Kemudian dirami oleh induk ayam, tiba-tiba berubah menjadi anak ayam. Dia bisa berciak, dia bisa berlari gitu. Padahal telur itu nggak bisa bergerak awalnya. Gitu. Pemahaman sebelumnya dikatakan masyarakat sebelumnya mengatakan, di masa itu mengatakan bahwa yang mengubah dari telur kepada menjadi seekor anak ayam itu adalah para dewa. Dewalah yang bekerja, yang membuat telur ini menjadi anak ayam selama 21 hari gitu. Jadi perubahan dari telur menjadi ayam ini dianggap tindakan para dewa. Para dewa lah yang melakukan itu. Kemudian Aristoteles dan para muridnya ini ingin tahu benarkah itu gitu ya. Pembuktian. Mereka ingin membuktikan benarkah para dewa yang mengubah itu. Akhirnya mereka melakukan pengamatan sederhana begitu ya. Berapa lama sebenarnya itu sejak telur itu dikeluarkan induk ayam sampai dia menjadi anak ayam. Rupanya selama 21 hari. Gitu. Akhirnya mereka mengumpulkan 21 telur yang keluar di hari yang sama begitu ya. Kemudian diramkan kepada seekor induk ayam. Nah, setiap hari satu telur itu dibuka, dipecahkan gitu. Jadi di hari pertama ternyata telur itu bentuknya masih ada kuning telurnya, ada putih telurnya. Di hari kedua berlanjut lagi, mulai ada perubahan biologi sampai pada akhirnya itu di hari ke-21 yang dilepas telur yang dibuka itu isinya adalah ayam yang berciak itu. Gitu. Jadi akhirnya dikatakan bahwa tidak ada para dewa gitu. Prosesnya itu alami saja. Proses alami ya. Proses ini bisa dimengerti, bisa difahami, bisa diamati gitu ya. Dan dalam tanda kutip bisa dilogoskan gitu. Ya, dirasionalkan. Bisa dirasionalkan. Ya. Mereka mengatakan sekarang para dewa pun iri sama kita gitu ya. Kita bisa mendapatkan pengetahuan
Sementara para dewa tidak begitu ya. Kita tahu cara mengetahui. Oke. Gitu. Jadi gambaran perpindahan dari mitos dan logos itu begitu ya. Iya. Jadi saat ada penataan yang lebih epistemik terhadap hal-hal di alam ini, gitu lahirlah berbagai jenis pengetahuan yang bundanya kata orang Barat adalah filsafat. Iya, iya betul. Kalau apa namanya, kalau ini kita lihat di dalam apa, bagaimana seorang manusia yang awalnya berpikir menggunakan mitos, sebutlah ya berpikir menggunakan mitos, lalu berpikir secara logos itu kan semacam jadi apa ya, asumsinya gitu lah. Asumsinya adalah bahwa masyarakat sebelumnya itu tidak menggunakan pikiran, tapi lebih menggunakan semacam imajinasi gitu, lebih menggunakan semacam khayalan. Dan asumsinya adalah juga di masa itu ada begitu banyak sekali keajaiban yang akal pikiran itu kelihatannya nggak sanggup memahaminya. Banyak hal yang tidak bisa dijelaskan begitu maksudnya. Banyak hal yang tidak bisa dijelaskan, dan ya orang mesti kemudian bagaimana mengetahui sesuatu. Mereka mengetahui sesuatu ini melalui mitos, melalui penjelasan-penjelasan yang sifatnya sebutlah kisah-kisah yang diceritakan pada dasarnya oleh para pujangga gitu. Para pencerita yang kalau hendak menjangkau keseluruhan masyarakat, maka yang digunakan itu adalah yang bersifat visual, yang bersifat apa namanya material gitu, yang memang apalagi dalam konteks orang Yunani itu yang juga bersifat manusia gitu. Maksudnya dewa-dewa itu pun sebenarnya kan digambarkan sebagai sosok-sosok manusia dengan kekuatan-kekuatan adikodrati gitu ya, super power gitu, yang apa namanya, yang kalau kata Etienne Gilson ya dalam God and Philosophy itu dikatakan memang orang Yunani ini merasa bahwa hal itu dilakukan untuk semacam mendekatkan antara dewa, antara Tuhan-Tuhan tadi itu, dewa-dewa tadi dengan manusia, ada relatable-nya gitu. Bukan kemudian kayak jauh sekali gitu, bukan manusia, terus nggak bisa lah si manusia ini memahami apa yang diinginkan dewa-dewa. Tapi kalau kemudian manusia ini melihat ada kemiripan dewa-dewa itu dengan diri mereka, makanya bisa dilakukan semacam apa namanya pemujaan, dapat dilakukan semacam pengorbanan. Oh, kita mungkin dewa ini marah, kan hal-hal itu kan nggak bisa diterapkan kepada batu nggak mungkin marah. Misalnya binatang mungkin marah tapi nggak jelas gitu, tapi kalau dewa marahnya masih bisa ditanya, masih, dan seterusnya begitu. Itu kemudian semacam cara berpikir yang relatif bisa disebut imajinatif ini dipandang, kalau kata Kisberten dalam buku itu, dipandang perlu diapresiasi karena satu permulaan untuk berpikir, satu permulaan untuk memahami sesuatu begitu. Jadi nggak bisa didismiss juga, nggak bisa kemudian dinafikan, nggak bermanfaat sama sekali. Enggak, itu justru menimbulkan semacam kreativitas gitu ya. Dia semacam memunculkan semacam kreativitas yang semacam perlu menjadi dasar justru untuk berpikir kritis. Jadi berpikir kritis itu dasarnya adalah creative imagination. Gitu, bukan kemudian justru persis ilmu, tetapi sudah semacam apa ya, kalau saya jadi teringat kata-kata Prof. Alatas di dalam Islam dalam sejarah kebudayaan Melayu gitu ya. Itu dikatakan bahwa memang Barat ini punya punya satu sifat kebudayaan yang bersifat estetik. Maksudnya adalah mereka menggunakan seni, menggunakan apa yang mereka bayangkan tadi itu ya, sebagai jalan untuk memahami realitas. Tapi dalam asumsi mereka kemudian melakukan semacam perpindahan ke arah yang bukan seni gitu ya, bukan estetik, seolah-olah begitulah kesana. Nanti kan ada catatan lainnya gitu. Mereka berpindah ke arah yang rasional, yang logos, yang dalam bahasa lanjutannya yang scientific. Gitu ya, yang kemudian bisa dipertanggungjawabkan. Karena ketika tadi cerita Aristoteles, mereka nggak ngelihat kapan Tuhan mengintervensi itu, atau dewa-dewa ini mengintervensi kapan. Karena ketika dibuka nggak ketemu tangan dewa nggak keluar dari telur gitu kan, misalnya gitu ya. Yang ada adalah telur itu begitu saja prosesnya secara terus-menerus, secara eksperimental, sehingga itu dipandang bisa ibaratnya dia bisa membatalkan atau setidaknya mengupgrade imajinasi yang di satu sisi digunakan untuk memahami, tapi sudah saatnya ditinggalkan karena orang-orang Yunani dipandang sudah lebih dewasa, sudah dalam bahasa longgarnya sudah akil balik gitu. Itu mah anak-anak lah kalau kemudian ngejelasin sesuatu pakai yang ngada-ngada begitu. Jadi ada istilah yang disebut ya imajinasi rasio begitu ya.
Jadi bisa dikatakan di masa mitologi ini gitu ya, yang dominan dalam yang lebih berkuasa digunakan oleh manusia Yunani dalam memahami alam itu adalah intelektus mereka, daya Disebut khayali begitu. mereka gitu ya. Jadi ketika mereka melihat batu gitu ya, melihat ombak gitu ya. Kenapa ombak bergerak gitu ya? Itu bukan difikirkan secara dalam urutan logis tertentu, tapi mereka mengimajinasikan di balik ombak itu ada apa ya? Kenapa Iya. ombak itu bisa bergerak? Mhm. Oh ada dewa, dewa Poseidon misalnya. Mhm. Jadi digambarkan, oh diimajinasikan, dikhayalkan gitu ya. Iya. Ya, dan khayalannya itu sebenarnya suatu khayalan yang menjadi cerita utuh, berarti ada tataran logisnya juga Tataran sebenarnya. logisnya Maksudnya nanti. ceritanya bersambung gitu ya. Tapi hubungan antara cerita itu dengan realitas alamnya itu mungkin tidak ajeg, bahkan Betul. tidak saling koresponden Mhm. gitu ya. Jadi ada dominasi, ada intelektus yang lebih berkuasa di era mitologi, di era mitologi itu. Tapi setelah Thales gitu ya, kemudian Xenophanes dan lain sebagainya, cara memahami alam itu lebih dominan digunakan rasio begitu ya. Gitu. Iya, iya. Memang sebenarnya kategori intelektus dan rasio ini jelas itu satu pertama istilah Latin ya. Ya itu dimaksudkan untuk semacam memudahkan bagaimana sebenarnya keduanya terpilah. Meskipun di waktu zaman Yunani kuno, pemisahan atau pemilahan seperti itu mungkin belum persis terjadi. Mungkin belum persis terjadi. Sehingga kemudian semacam ya satu saja gitu ya. Logos punya arti semacam rasio dalam artian intelektus juga, dan kemudian ada disiplin keilmuan yang rasional tadi begitu. Bahasa gitu ya, kaitannya dengan akal begitu. Tetapi di di satu sisi semacam di awal-awal itu ada semacam percampuran begitu. Percampuran makna tadi. Jadi semacam mereka merasa menggunakan sesuatu yang disebut sebagai daya berpikir, tetapi sebenarnya daya berpikir itu semacam ditapis ya, disaring melalui satu cara imajinasi gitu, yang tidak disadari bahwa sebenarnya itu seringkali menimbulkan persoalan, bisa menimbulkan persoalan, dan sukar mungkin dipertanggungjawabkan oleh mereka yang sungguh-sungguh ingin bertanya kenapa hujan turun. Misalnya, oh itu karena ada dewa, ada dewi yang mandi gitu kan. Atau pas pelangi ada, kemudian oh ada dewa mandi itu sebagai tangganya dan seterusnya gitu. Sedangkan ketika kemudian diperiksa tidak persis ada. Ketika kemudian dicek tidak persis ada. Gitu. Maksudnya dalam konteks itu juga sebenarnya yang tadi disebutkan ada imajinasi, kemudian membayangkan visualisasi ini sebenarnya ada orang, ada dewa, dan dewa-dewa kayak seperti itu tuh. Itu sebenarnya agak menarik. Etienne Gilson memberikan penekanan juga tentang bias bagaimana manusia itu, semacam manusia Yunani khususnya, semacam melakukan proyeksi gitu. Proyeksi bahwa dia manusia, maka ketika dia melihat alam itu kayak dibingkai semacam juga manusia, tetapi mereka tidak menyadari bahwa itu proyeksi sebenarnya. Tapi mereka menyadarinya bahwa sungguh bahwa alam itu begitu ditunggui oleh satu entitas yang seperti manusia. Oleh sebab itu kita bisa berdoa kepada mereka, bisa kita minta begitu. Dan diresponnya bukan sekadar ngangguk-ngangguk, bukan gitu saja kan, tapi ada timbal balik perkataan, ada percakapan, sebetulnya asumsinya begitu. Meskipun itu satu hal yang di satu sisi kayak bermasalah gitu ya. Cuma ada satu kajian yang saya buat itu justru memang menariknya, manusia itu adalah satu jalan yang tidak bisa dibuang begitu saja. Proyeksi tadi disadari, tapi proyeksi tadi sebenarnya punya nilai pentingnya, tapi itu nanti mungkin di dalam pembahasan yang lain. Cuma itu satu hal yang ada di awal lalu dibuang gitu. Lalu ditanggalkan. Kalau kata Richard Tarnas dalam The Passion of the Western Mind itu dibilang bahwa ya, Barat dulu ada mitos, ada logos, tapi ketika kemudian logos itu semacam memisahkan diri gitu ya, dalam pikirannya memisahkan diri, yang terjadi adalah dia telah bercerai dari dirinya sendiri juga. Gitu. Si mitos itu dipandang sebagai satu dirinya yang bernilai feminin, sedangkan logos dikualifikasi sebagai sesuatu yang maskulin. Jadi akhirnya menurut Richard Tarnas ini sejak awal begini. Nah, nanti di ujungnya di dalam sejarah peradaban Barat, logos mesti kembali bersama mitos. Gitu. Ya, tapi memang ini ya perpindahan dari mitos ke logos ini bisa dikatakan sebagai suatu revolusi kebudayaan, bahkan mungkin revolusi peradaban yang besar di dalam
peradaban Barat di Betul. Yunani, karena sering dikatakan bahwa ya mau asal peradaban menurut orang Barat, mau asal peradaban Barat, Iya. bahkan peradaban manusia secara keseluruhannya, di mana manusia mulai berpikir dengan benar Iya, gitu ya, benar versi mereka dalam kerangka alam pikir mereka, tentu saja itu dimulai ketika Perinahan Thales itu. memulai memahami alam dengan lebih tertata dengan lebih menggunakan pendekatan rasio begitu ya. Mm-mm. Tapi ada yang menarik juga begitu ya. Apakah benar gitu ya orang-orang Yunani itu mulai menggunakan pikiran yang tertata gitu. Mulai berpikir secara sistematis, secara tertata itu hanya berasal dari diri mereka saja. Tidak ada pengaruh luar tentang gagasan mengenai kebenaran, gagasan mengenai keadilan, gagasan mengenai wujud gitu. Apakah tidak ada pengaruh dari luar sana gitu. Apakah dia benar-benar berdaulat sendirian dan tidak, pokoknya apa yang saya raih gitu kan, itu saya raih sendiri. Tidak ada peran orang-orang peradaban lain terhadap pembangunan cikal bakal pengetahuan ini. Apakah begitu ya? Iya. Ya itu memang kalau ya Gisberten sendiri di dalam bukunya mengakui itu. Kalau nggak salah di poin yang keempat, poin yang terakhir itu disebutkan bahwa ada pengaruh kebudayaan sekitar Yunani kuno itu yang membuat mereka akhirnya bisa ya sebutlah belajar disiplin keilmuan yang dari Mesir, itu khususnya yang disebutkan. Bahkan para filosof ini disebutkan oleh Maritain dalam Introduction to Philosophy itu, mereka pun orang yang suka berjalan-jalan gitu ya, maksudnya berjalan untuk keperluan keilmuan ke Mesir dan sekitarnya, itu mempelajari disiplin keilmuan, mempelajari ya kalau bahasa sekarang kayak sains gitu, termasuk pemikiran-pemikiran yang sifatnya filosofis gitu. Itu diakui oleh Gisberten, diakui juga oleh para sarjana Barat. Cuma masalahnya dikatakan oleh Gisberten, janganlah itu dilebih-lebihkan, janganlah itu diberikan terlalu porsi besar lah. Orang Yunani ini tetap kontribusinya terhadap penghasilan pemikiran yang agung, yang berpengaruh sehingga kemudian disebut sebagai keajaiban, itu nggak bisa dinafikan. Jangan dikecilkan karena ada pengaruh luar yang ya sebenarnya tidak terlalu besar, gitu, tidak terlalu besar. Tapi memang yang jadi persoalan itu adalah ya bahwa ini kalau kita coba pikirkan saja dalam konteks kita yang belajar sebuah disiplin keilmuan gitu, yang lurus-lurus saja, tidak ada persoalan yang disampaikan, misalnya yang tidak ada masalah ya belajar A, B, C, D sampai Z. Lalu bagaimana sebenarnya seseorang bisa mulai berpikir kritis? Apakah tadi disebut misalnya, dia menggunakan seni di awalnya sehingga dia menghasilkan semacam pikiran kritis tadi. Tapi rasanya sudah cukup lama orang-orang di dunia misalnya diasumsikan dari awal itu berpikir secara mitologis, kok nggak berpikir kritis juga? Kok kapan yang disebut semacam cukup nih? Ini udah cukup nih sehingga dia bisa berpikir kritis. Atau yang sebenarnya terjadi itu tidak pernah betul-betul berasal dari dalam. Maksudnya kekritisan itu tidak pernah betul-betul bisa disematkan kepada aspek internalnya belaka begitu. Ada apa faktornya? Tetapi pencetus yang berasal dari luar itu yang kemudian membuat dia tidak puas dengan apa yang dia miliki gitu. Kan ada banyak sekali gitu cerita-cerita di dalam kebudayaan yang sudah parah betul, tetapi kekritisan terhadap masyarakatnya itu tidak pernah bisa mendapatkan ekspresi konseptualnya gitu. Gak bisa diartikulasikan, keberatan dia. Kayak ada orang yang tahu ada masalah nih, tapi saya nggak tahu apa masalahnya. Itu kan banyak gitu, bahkan sampai hari ini. Tapi kemudian bagaimana dia mendapatkan ekspresi konseptualnya, itu mesti sesuatu yang memang sudah selesai dirumuskan, lalu ditransmisikan. Karena kalau kemudian dia belum ditransmisikan, usaha untuk melakukan penelitian, pemikiran, ya menciptakan katanya dan seterusnya, itu sendiri merupakan sesuatu yang sesuatu yang amat sukar begitu. Sebenarnya realnya gitu. Realnya itu sesuatu yang amat sukar. Kayak misalnya orang bicara Islamisasi, itu ketika kemudian apakah tiba-tiba orang, Islamisasi itu semua orang bisa ngomong gitu kan. Karena pada dasarnya semua orang Muslim. Ya tidak dengan bermaksud bagaimana sih. Tetapi klaim yang kemudian katanya dia menghasilkan teori Islamisasi itu mestilah dibuktikan juga dengan kemampuan dia mengartikulasikan itu. Kapan dia kemudian mulai merumuskannya? Bagaimana mempertanggungjawabkannya? Dibandingkan dengan mereka yang sebenarnya lebih mumpuni, lebih mampu dan seterusnya. Yang justru menunjukkan semacam kalau zaman sekarang ini footnote gitu, reference gitu. Yang kalau
Nah, ini menariknya. Ada kajian di barat itu sendiri yang dipandang sebagai revisionis, yang sebenarnya semacam ini nih jangan-jangan satu bias cara pandang barat yang terlalu menganggap dirinya perintis peradaban gitu. Yang kemudian dia doang yang pertama kali gitu, yang lain itu nggak ada kontribusinya. Sehingga kemudian menafikan gitu ya, menafikan dan mengecilkan sesuatu yang sebenarnya punya kontribusi besar terhadap perkembangan mereka. Akhirnya mereka semacam kurang fair gitu, kurang jujur menyampaikan jejak-jejak pengaruh dari kebudayaan lain. Dan ini kita lihat di barat ada tuh gitunya tuh, sayangnya gitu ya. Sayangnya di waktu zaman modern atau mungkin sedikit di abad pertengahan ada tuh kebiasaan ngambil gagasan, kebiasaan meminjam gagasan tapi nggak diakui sumbernya. Masalahnya akhirnya terjadi sekularisasi tapi nggak ketahuan, atau kemudian jadi dipotong-potong begitu, diambil satu bagian dan seterusnya. Akhirnya kita seolah-olah oh ini orisinil gitu. Nah, itu sudah ada. Nah, kalau diekstrapolasi, dipindahkan ke masa lalu, para sarjana juga menyampaikan, Dr. Adi Setia misal di dalam majalah Al-Hikmah nunjukin tuh pandangan para ahli itu, bilang itu tuh pandangan-pandangan yang kayak bahwa arche asal muasal itu adalah air, udara, itu dibahas di Mesir. Ada perkataan-perkataan begitu. Ya, setidaknya kalaupun tidak dipandang oh ini adalah yang benar, yang lain salah, tetapi setidaknya ditimbang bahwa ini adalah sesuatu yang bersifat kemungkinan dan sesuatu yang wajar sekali terjadi, pinjam meminjam di antara kebudayaan yang ada waktu itu. Masa kemudian di dalam kebudayaan misalnya India, di dalam kebudayaan semacam Babilonia misalnya, yang kemudian sudah ada disiplin keilmuan tentang meskipun tidak seperti yang sekarang gitu ya, tapi tentang perbintangan, itu sudah ada kerumitan-kerumitan tersendiri misalnya di Aztec dan seterusnya gitu. Dan sebenarnya juga saya kira ada perpindahan dari mitos dan logos ini juga menyebabkan beberapa persoalan begitu ya. Gitu. Memang logos itu bukan logos lah, tapi manusia bisa memikirkan gitu ya. Misalnya apa yang dikatakan kenapa laut bergerak, kenapa ombak bergerak? Karena ada angin gitu ya. Kenapa angin bergerak? Karena ada tekanan udara. Kenapa tekanan udara bergerak? Karena ada ini yang bergerak. Kenapa ini bergerak? Karena ada yang bergerak. Secara akal, secara akliah, kita akan sampai kalau segala sesuatu ada yang menggerakkan, ada yang menggerakkan, harus ada penggerak yang paling awal yang tidak bergerak. Dan dia tidak bergerak gitu. Tidak mungkin tidak ada ujungnya gitu. Nah, tapi kan sekedar rasio, sekedar penalaran biasa begitu, tidak akan sampai apa itu sesuatu yang tidak bergerak tapi menggerakkan gitu, atau apa itu sesuatu yang dia menyebabkan tetapi tidak disebabkan. Apa itu penyebab utama itu? Mungkin bisa ada bila zaman Yunani disebut sebagai spekulasi mitologis. Di zaman katakanlah ya, di zaman Yunani setelah filsafat itu, mereka juga terjebak pada sesuatu yang bisa kita sebut sebagai spekulasi filosofis gitu ya. Jadi penentangan terhadap mitos gitu ya, dengan menisayakan tidak ada yang lain di sebalik alam ini, gitu ya. Jadi ini hanya yang benda saja, gitu. Itu menisayakan spekulasi lain. Gitu betul. Ya. Bahwa apa ya, kalau ada penyebab paling akhir berarti ada sesuatu juga di balik alam ini. Jadi logos ini juga ada persoalan begitu ya di situ. Ini menunjukkan bahwa boleh jadi gitu ya, apa yang berpengaruh terhadap Yunani di abad-abad awal di masa-masa Thales itu justru memiliki jawaban-jawaban yang lebih sempurna, lebih paripurna begitu. Jadi kabar-kabar gagasan-gagasan yang sudah beredar di sekitar udara Yunani itu gitu ya, boleh jadi hanya dihirup saja wanginya oleh para filsuf Yunani. Gitu. Tapi seperti apa wujudnya, seperti apa gagasan intinya gitu ya. Itu mungkin tidak dipahami secara tuntas oleh mereka. Iya betul. Jadi kayak kalau tadi dikatakan orang-orang revisionis di barat tentang pengaruh peradaban atau kebudayaan lain terhadap Yunani kuno itu mengatakan betul itu ada pengaruh dari Mesir, dari kebudayaan sekitarnya begitu. Yang menariknya itu dalam pandangan orang Islam juga semacam melihat setidaknya gitu ya, dari apa yang disampaikan oleh Aristoteles dan seterusnya itu punya, bisa disebut semacam beresonansi terhadap
apa yang ada pada wahyu yang diterima Nabi Muhammad SAW gitu. Ada resonansi itu gitu. Kelihatannya apa yang disampaikan oleh mereka ini kok bisa semacam klop, bisa cocok. Ada yang tentu saja tidak semuanya, tidak unsur dari yang dikatakan. apa yang diunsur misalnya tentang penyusunan logika gitu ya, ada tentang kategori-kategori yang ini dan itu begitu. Ini contoh saja ya. Hal-hal semacam itu memunculkan semacam dugaan-dugaan terhadap ini nggak mungkin nih kelihatannya sesuatu yang datang dari pikiran mereka sendiri. Tidak mungkin. Kayak misalnya di Yunani juga kan ada istilah apa yang di gapuranya peramal Delphi itu kan tentang mengenali diri misalnya. Mengenali diri. Kemudian juga kalau dikatakan oleh Prof. Alatas dalam Risalah untuk kaum muslimin gitu ya, buku yang sering kita rujuk sebenarnya dalam program ini, mau didapatkan bisa dibeli di toko buku. Buku kan gitu ya. Iya, maksudnya ketika apa namanya kalau dilihat apa yang tiba di Yunani yang disebut misalnya contohnya keadilan, konsep keadilan. Kalau keadilan itu kemudian berusaha dijelaskan oleh Aristoteles ketika bicara tentang etika itu kalau gagasan itu sungguh milik dia, gagasan itu akan bisa dijelaskan secara sempurna, secara utuh gitu, tuntas begitu. Tetapi kan permasalahannya yang dalam buku Nicomachean Ethics ya, setidaknya yang disampaikan oleh Prof. Alatas begitu ya, itu beliau berusaha menjelaskan tentang keadilan sebagai sesuatu yang telah beredar di masyarakat, lalu beliau berusaha memahami apa yang disebut sebagai keadilan. Ya kalau kemudian yang pengajar yang adil begini atau tentang kebaikan juga gitu ya, konsep-konsep mendasar itu semacam tidak bisa betul-betul tuntas kalau apalagi sandaran yang dimaksud adil, yang dimaksud baik itu adalah semata pikiran. Dia akan punya sebutlah semacam keterbatasan yang batas-batas dimensi yang berkenaan dengan pikirannya itu akan menyentuh dimensi yang bisa diisi hanya oleh agama yang benar gitu. Agama yang sebenarnya memang berasal dari wahyu, bukan agama yang dibikin-bikin juga oleh pikiran manusia gitu. Nah itu apa namanya? Jadi makanya kalau tadi disebut dihirup saja, maksudnya ada bersentuhan, tetapi memang tidak bersentuhan secara utuh. Ya atau bahkan karena kemudian persoalan-persoalan integritas misalnya, sehingga karena tidak disebutkan secara jelas dan seterusnya, hal-hal ini yang gagasan yang benar jika tidak ada rujukan yang betul, yang kuat, yang terang pun bisa menimbulkan banyak kesalahpahaman. Gitu. Sebenarnya kenapa perpindahan mitos logos ini sampai dikatakan sebagai the Greek miracle itu? Karena memang peristiwanya itu benar-benar mengubah begitu ya. Seluruh peradaban Yunani ketika itu. Betul. Gitu. Orang dulunya berpikir dengan imajinasi, bukan berpikir dengan imajinasi, tapi imajinasi lebih dominan dalam memahami alam. Kemudian akal atau yang disebut rasio lebih dominan setelah itu gitu ya. Tapi juga sebenarnya ada sesuatu yang perlu kita telisik lebih dalam gitu ya. Jangan-jangan gitu ya, the Greek miracle itu adalah awal mula dari sekularisme atau sekularisasi. Gitu. Jadi orang Yunani kemudian berpikir gitu kan, kita itu kalau mau memahami apa yang terjadi di alam, tidak perlu mencari jawaban-jawaban di luar dari dewa, dari Tuhan, dari wahyu, atau dari yang lain-lain. Kita kalau mau tahu jawab pertanyaan yang ada di alam, pertanyaan mengenai alam, carilah jawaban dari alam itu sendiri. Dari alam saja. Jangan melibatkan Tuhan gitu. Kalau mau tahu bagaimana dari telur yang bulat menjadi ayam yang berciak itu, tidak perlulah mencari itu dari wahyu, dari penyihir-penyihir Delphi atau dukun-dukun Delphi, penyihir ya, dukun-dukun di Delphi itu, gitu ya. Tidak perlu orang kesurupan terus ada inspirasi dari dewa gitu ya. Oh ini begini begitu. Saya pergi perang atau tidak gitu kan. Saya harus pergi perang atau tidak ya gitu. Datang ke gunung Delphi itu gitu. Nanya dukun kali ya. Dukun. Terus saya pergi nggak gitu. Terus dia kesurupan. Oh kata dewa kamu jangan pergi. Dia tidak pergi gitu. Tidak begitu lagi gitu. Tapi peniadaan seluruh seluruh yang di luar alam itu gitu. Itu juga penanda gitu ya. Penanda sekularisasi sebenarnya. Iya. Jadi boleh jadi
the Greek miracle ini adalah muasal dari Iya itulah. sekularisme. Iya kayak misalnya kan ada tadi lah ada sesuatu yang benar sebenarnya utuh gitu ya. Kalau kemudian kita suka lihat di zaman kontemporer ini ya apa-apa aja begitu ya. Kadang-kadang sebuah peristiwa misalnya entah ini boleh ini disampaikan ya, maksudnya ada ulang tahun seorang penyair di Indonesia satu waktu yang dia terkenal begitu, tapi di ulang tahun itu beliau mengutarakan sesuatu yang terkait dengan agama gitu. Ada ayat Al-Quran yang disebutkan dalam program itu dan itu signifikan terhadap sebutlah perubahan dirinya dipandang gitu. Tapi ada dua media yang memberitakan gitu ya. Yang satu memberitakan secara lebih utuh beserta ayat Al-Qur'annya. Tetapi yang satu kelihatannya agak enggan gitu. Ini penyairnya namanya siapa aja? Ulang tahunnya kapan? Medianya apa? Ya kalau ya nanti kita tulis artikel. Bisa ditulis artikel. Iya maksud saya kalau kemudian mau memberitakan sesuatu, kenapa tidak kemudian secara utuh saja? Kenapa perlu yang bagian itunya meskipun itu termasuk bagian editorial media tersebut gitu. Tapi kemudian kenapa itu ditutup gitu? Puisi adalah kesaksian. Stop. Tapi di satu media yang lain yang memang afiliasinya sebutlah lebih ke arah keislamannya lebih jelas gitu ya. Itu disebutkan ada ayat surat Al-Qur'an gitu ya. Ayat Surat Al-A'raf gitu yang bicara bahwa itu kesaksian manusia kepada Tuhan. Loh yang itu kok nggak ada? Yang tadi saya sebutkan Al-Quran nggak ada, yang ini ada gitu. Nah itu buat saya sesuatu yang apa ya, di pensekularan bisa mulai dari semacam ketidakjujuran gitu. Gitu ya. Maksudnya kurang ikhlas, kurang rela gitu bahwa satu penyair besar misalnya itu tuh kayak kembali kepada agamanya meskipun mungkin masih bisa dipersoalkan, tetapi kayak udah dihilangkan saja gitu ya. Nah ini kalau kemudian kita lihat di awal yang kemudian disebut sebagai keajaiban itu, ya itu bisa jadi semacam satu pensekuleran. Jadi saya teringat juga perkataan Etienne Gilson dalam God and Philosophy itu bahwa ketika mitologi gitu ya, ada mitologi kemudian mau di-upgrade ya, ditingkatkan karena dipandang sebagai seed atau benih untuk menciptakan beralih kepada logos. Kalau dia mau di-upgrade kemudian dirasionalisasi, yang akan terhasil kata Gilson adalah bukannya filsafat, tapi justru adalah agama dalam iniannya ya, maksudnya sofistikasinya begitu. Akan menjadi itu. Berarti kan kemudian filsafat bukan datang dari dari mitos. Terus dia datang dari mana? Si berpikir ini datang dari mana? Nah kan Prof. Alatas dalam kajian kita gitu ya, dalam pembacaan saya setidaknya gitu ya, di dalam risalah untuk kaum muslimin itu, ini kebetulan saya pegang ininya juga gitu ya. Ya buku ini adalah buku yang ya. buku yang dikaji pertama kali di komunitas tahun 2006 gitu ya. Dan ini banyak berpengaruh terhadap pemikiran banyak sekali teman-teman di NUN gitu ya. Selalu diadakan kajiannya setiap tahun, pendalamannya juga diadakan. Gitu. Dan yang paling penting adalah bukunya bisa didapatkan di toko buku NUN. Di toko buku NUN ya. Gitu. Kalau susah mencari toko buku NUN itu karena sering pindah-pindah gitu ya, bisa di Tokopedia-nya aja. Oh, di Tokopedia-nya aja. Ini akun Tokopedia itu Tokopedia toko buku NUN 1443. Wah, gitu. Mantap. Nanti kalau saya bisa juga WhatsApp ke nomor admin magang NUN. Selalu admin magang sebenarnya karena ganti-ganti terus. Ganti-ganti terus gitu ya. Tapi saya nggak hafal nomornya. Nanti ditulis sama Niko nomor itunya. Nomornya berapa ya? Jadi kita balik lagi. Balik lagi ya. Nah, ini di dalam buku ini itu ada perkataan bahwa agama itu adalah bunda kebudayaan. Bahwa agama itu adalah sesuatu yang membuat akhirnya manusia bisa berbudaya. Karena manusia pada dasarnya ketika orang membayangkan dulu bagaimana gitu, kok manusia bisa sejak awal berbahasa. Bahasa itu dalam penjelasan yang setidaknya pemahaman kita terhadap karya-karya orang Islam dan juga didukung sebagian dari penjelasan orang Barat, itu bahasa nggak bisa aktif begitu saja. Emang manusia punya potensi berbahasa, tapi kalau manusia yang punya potensi berbahasa tidak bertemu dengan manusia yang sudah aktual dalam berbahasa, potensi itu tidak pernah aktual. Gitu. Manusia bisa punya potensi berpikir, tapi kalau dia nggak pernah ketemu dengan orang yang sudah aktual dalam berpikir, dia juga nggak bisa teraktualkan si potensi itu. Jadi kalau kemudian yang dimaksud di sini adalah kebudayaan, berpikir di dalam termasuknya adalah
berpikir secara sistematis, tersusun, membuat bahkan kritik-kritik tadi terhadap hal-hal yang melanggar fitrah, hal-hal yang kemudian sebenarnya salah, palsu dan seterusnya gitu ya. Kekritisan itu justru bisa ditarik pada asalnya, itu bisa jadi pada agama. Tetapi kalau kemudian asalnya diputus, bahwa ini asalnya agama, diputus, diambil saja yang kemudian kritik-kritiknya, tapi nggak mau juga yang agama itu. Nggak mau juga tuh terima tentang bagian itu. Akhirnya semacam diambil saja kritik-kritik itu dan coba disusun secara baru menggunakan cara berpikirnya sendiri gitu. Dan itu kan tetap nggak gampang. Bahkan Aristoteles ketika kemudian dijelaskan Gilson melakukan abstraksi gitu ya, sehingga muncul yang tadi prime mover gitu ya, unmoved mover itu menurut Gilson beliau inilah memang yang menjadi orang yang melakukan sistematisasi yang pertama, yang ini sejalan dengan apa yang dikatakan Prof. Alkas, bahwa beliau yang akhirnya menjadi satu tonggak penting dalam sekularisasi. Jadi tonggak penting yang dalam sekularisasi karena kemudian Tuhan dijauhkan dengan alam sedemikian rupa sehingga alam bisa bekerja secara sendiri gitu. Meskipun di dalam satu konteks kayak berarti manusia itu bisa menggunakan akalnya tahu tentang Tuhan. Tapi optimisme atau apa ya namanya, kadang terlalu percaya diri terhadap akal tanpa mengenali batas-batasnya itu bisa membuahkan penilaian yang ternyata melibatkan spekulasi, dan di situ sebenarnya ada semacam imajinasi gitu. Tetap jadi ada nuansa itu karena udah nggak bisa lagi gitu. Akhirnya jadi ini malah jadi kemana-mana begitu. Ini kalau kita teruskan sedikit ya, kalau kita kembali lagi ke cerita tentang telur tadi, begitu. Akhirnya kan kesimpulannya adalah tidak ada yang lain, tidak ada sesuatu yang lain di balik perubahan telur menjadi ayam yang bercahaya itu selain peristiwa-peristiwa yang alamiah saja. Telur itu perubahan zatnya maupun perubahannya, dia itu material, ada bentuknya, ada rupanya, dan ada kebendaannya. Gitu. Di luar yang bendawi dan yang berupa itu, itu tidak ada yang lain. Gitu. Akhirnya pandangannya kan seperti itu. Jadi pengetahuan itu, objek pengetahuan itu hanya sesuatu yang material, kemudian ada yang formal secara akliah, begitu ya. Jadi ada yang bendawi, ada pikiran tentang bendawi itu, kira-kira begitu. Di luar itu tidak ada lagi. Nah pertanyaannya, benarkah begitu? Benarkah benar-benar tidak ada sesuatu yang lain di luar itu? Di luar yang telur telur ayam itu. Benarkah tidak ada yang lain di balik pohon ini, gitu. Ya memang kita tidak mengatakan bahwa di pohon ini ada hantunya, gitu. Ada penunggunya, gitu ya. Ada penunggunya tadi abang-abang yang tadi kan. Kita juga tidak mengatakan bahwa kita percaya di dalam batu itu ada kekuatan, begitu ya. Kita tidak mengatakan bahwa di dalam alam ini ada kekuatan-kekuatan tertentu yang berdaulat, dia di luar alam tapi terikat dengan alam. Tidak seperti itu. Tapi kita bisa bertanya juga, apakah benar gitu kan? Di segala sesuatu ini, di segala sesuatu selain yang berbentuk dan berupa ini, gitu, tidak ada yang lain. Kan kalau kita mengatakan demikian, gitu kan, berarti sorga dan neraka tidak ada, gitu. Kemudian misalnya itu para malaikat tidak ada, gitu. Kemudian bahkan mungkin Tuhan pun tidak ada. Jadinya gitu. Tuhan itu kalaupun ada ya itu dipercayai saja, tidak bisa masuk ke dalam pengetahuan, gitu ya. Seperti di pertemuan ke-7 kemarin kita mengatakan bahwa semuanya harus diragukan dulu, gitu ya, dan akhirnya agama Tuhan tidak masuk lagi ke dalam keranjang pengetahuan, gitu ya. Kalau seperti itu berarti kita sebenarnya itu sudah meniadakan segala sesuatu yang di luar atau melampaui alam. Bahkan kita sudah meniadakan yang menciptakan alam. Nah sebenarnya seperti apa, gitu ya? Apakah segala sesuatu yang tak terfahami atau melampaui logika itu artinya tidak ada, dan kemudian karena demikian manusia tidak dapat memahaminya. Nah itu memang kalau kemudian sebutlah ya, ini semuanya cuma ada yang kita lihat, kemudian yang kita pikirkan. Cuma menariknya gitu ya, di dalam kehidupan manusia itu ada yang disebut sebagai khobar sodik. Ya dalam tradisi kita disebut, tradisi Islam, khobar sodik gitu ya, bahwa kabar yang benar atau true report begitu. Melaluinya kita mengetahui sesuatu. Kalaupun apa yang disebut tadi khobar itu dianggap belum benar atau tidak benar sekalipun, gitu. Menariknya
sesuatu yang bersifat khobar ini yang memang tidak berasal dari akal dan tidak bisa persis ditemukan pada alam sebenarnya, karena dia kaitannya dengan bahasa, dengan ilmu gitu ya, dengan yang berkata-kata tadi juga, yang berkehendak dan seterusnya. Maksudnya ada kaitannya dengan manusia, dan ada juga kaitannya menariknya dengan sesuatu yang bukan alam gitu, tetapi sebenarnya menyampaikan dirinya, mengenalkan dirinya dan seterusnya. Kabar tentang itu gitu ya, kabar bahwa ada Tuhan, Tuhan ini mempunyai nama, Tuhan ini kemudian menurunkan agama, itu kalaupun dipandang tidak benar saja, itu telah mengganggu gitu ya, mengganggu semacam ketenangan akliyah mereka yang kemudian tidak suka dengan agama itu, yang menolak untuk diatur oleh Tuhan lewat agama itu, semacam jadi awalnya semacam yakin, sebenarnya yakinnya sebenarnya bukan yakin certain begitu ya. Sebenarnya dia merasa, kadang-kadang orang itu pasti tapi sebenarnya baru dugaan. Ngomong pasti tapi dugaan doang gitu. Nah, ini dia ngerasa ada semacam conviction, tapi sebenarnya yang dia miliki itu cuma dugaan. Nah, ketika ada gangguan datang khobar, yang terjadi itu tiba-tiba nggak ajak. Tiba-tiba punya kecemasan karena kemudian ada kemungkinan yang datang itu benar. Meskipun belum tentu benar, baru mungkin benar. Kemungkinan itu membatalkan yang dia punya gitu. Nah, itu yang bukan datang dari dia. Dan kalaupun ada nabi dan rasul yang menyampaikan, dia katakan ini bukan datang dari saya, ini saya adalah utusan Tuhan. Bayangkan bagaimana terganggunya orang-orang yang mengklaim tidak ada sesuatu di luar alam, tidak ada sesuatu di luar yang indera dan di luar yang akal. Makanya kan itu buat saya sebenarnya jadi sesuatu yang orang yang mati-matian menolak agama dan mati-matian menolak tentang Tuhan, terus diganggu dengan khobar ada Tuhan. Itu buat saya luar biasa. Misal orang semua sepakat, ya tidak, tapi khobar itu datang lagi, itu siapa yang ngomong gitu? Kan makanya kita melihat bahwa ketika sebuah kebudayaan mengalami satu fase yang semacam kritis, tapi tidak kritis dalam artian bahwa ada masalah kezoliman, penindasan, tetapi semacam nggak ada jalan keluar. Dalam sejarah-sejarah yang kita kenali lewat Al-Quran itu, dalam keadaan-keadaan kritis itu turun nabi. Dan nabi itu bukan hasil pikirannya sendiri tentang Tuhan, tentang agama, enggak. Mereka siap gitu. Tetapi khobar itu bahkan mengubah si nabi, mengubah sang nabi, dan akhirnya karena dekat sekali dengan fitrah manusia, ketika tersebar itu mudah sekali diterima. Dan kita mesti sadari bahwa semua nabi ini mengancam kedamaiannya para penguasa yang zolim gitu. Mengancam semua, bukan cuma penguasa dalam artian yang memiliki kuasa pemerintahan, tapi kuasa uang, kuasa modal gitu. Semua terganggu gitu. Mereka yang curang secara harta, mereka yang curang secara ini, mereka yang curang secara seksual misalnya, yang kemudian homoseksual misalnya. Ya meskipun ini, ya tapi ini kita menyampaikan dari apa yang setidaknya kita pahami, itu terganggu gitu. Udah ajak-ajak orang satu kebudayaan kayak biasa aja, tapi Nabi Lut di situ protes. Kok bisanya protes orang ini dalam kebudayaan kita diterima saja begitu saja, kamu yang aneh gitu kan. Tapi Nabi Lut bilang enggak, saya diutus Tuhan bilang ini semua salah. Enggak bisa juga itu. Maksudnya kita bisa lihat ketika mereka yang kemudian mendengar khobar ini lalu memutuskan mengingkari dan mengabaikan, nah yang terjadi adalah semacam bencana kemanusiaan. Ya, bisa jadi dari sebangsa kebudayaan dibalik begitu ya, atau bencana kemanusiaannya lebih halus lagi, di mana akhirnya rusak nilai moral kehidupan. Dan akhirnya yang dikatakan Prof. Atas, mereka menjalani kehidupan yang begitu maju secara teknologi dan ekonomi, tetapi begitu bangkrut secara spiritual, moral, dan agama. Ya, jadi mereka berdiri walaupun mereka punya bangunan yang megah, tapi mereka berdiri di atas ranting rapuh. Kita berdiri di dasar yang teguh gitu ya. Tapi nggak punya bangunan. Bangunannya lagi dibikin ya. Lagi mesen sama Niko. Tapi ini ya, pengakuan kita terhadap khobar sodik, terhadap agama Islam maksudnya. Iya, maksudnya. Itu bukan berarti kita menyetujui juga ada hantu-hantu, ada penguasa-penguasa kasat mata, saya di sini gitu ya. Ini karena siang aja, nggak apa-apa. Kan kalau malam gitu ya. Malam ada asap gitu. Ini bukan ngobrol filsafat kalau malam-malam ya.
Tapi nggak ada apa-apa ya di sini. Nggak ada apa-apa. Ada pohon, ada yang lain-lain. Ya pengakuan kita terhadap wahyu itu bukan berarti penyetujuan kita juga terhadap sesuatu yang memang mitos yang dibuat-buat. Yang begitu. hasil khayalan Hasil manusia khayalan juga gitu. Kita kita percaya ada makhluk lain yang Makhluk luar lain, manusia, malaikat. misalnya jin, malaikat dan lain sebagainya gitu. Tapi kita tidak mengatakan ada hantu misalnya itu. Iya. Ada genderuwo misalnya. Iya, itu. iya. Kalau ada orang yang pernah melihat genderuwo ya itu urusan orang itu. Tapi kan saya nggak lihat gitu ya. Kan kalau kita bisa lihat genderuwo, kuntilanak, kita kan bisa melakukan penelitian kualitatif. Gue lihat diwawancara. Cara mendalam gitu ya. Gimana sejarah Anda itu gitu. Oh sejarah ya betul. Atau dibikin sensus gitu ya. Ada sensus ya. Karena nggak bisa dilihat kan nggak bisa Iya, nggak bisa difahami mereka itu. Iya, iya betul. Nah, kita juga sama seperti orang-orang Yunani dulu tidak akan melakukan sensus terhadap hantu-hantu di Indonesia karena memang nggak bisa begitu ya. Iya. Tapi bukan berarti penolakan kita terhadap mitos-mitos hal-hal yang animistik semacam itu juga adalah penolakan seluruhnya. Pada seluruhnya. Seluruh segala yang gaib itu berarti tidak ada, yang ruhani itu tidak ada. Dianggap. Oleh karena itu sebenarnya itu kita berpegang pada satu istilah yang digunakan oleh Prof. Alatas gitu ya, yang ada di dalam buku Ya, Islam dan Sekulerisme. Itu ada di halaman, nanti ingat halamannya, halaman berapa? Saya agak lupa yang bagian ini. Tapi Prof. Alatas di buku ini mengatakan bahwa Islamisasi adalah pembebasan manusia dari tradisi magis, mitologis, animis kultur nasional yang bertentangan dengan Islam dan dari belenggu paham sekuler terhadap pemikiran dan bahasanya. Juga pembebasan dari kontrol dengan fisiknya. Dorongan fisiknya yang cenderung sekuler dan tidak adil ya? Tidak adil terhadap hakikat. Tidak adil terhadap hakikat diri dan jiwanya. Sebab manusia dalam wujud fisiknya cenderung ya lupa gitu ya. Cenderung lupa terhadap hakikatnya yang sebenarnya. Penjelasan lebih lanjut bisa dibeli ya. Bagusnya sih bukunya dibeli. Bagusnya betul. Bagusnya dimiliki. Kan kalau dengar-dengarnya kan sepotong-sepotong aja. Gitu. Kutipan bagusnya itu dibeli sendiri, dibaca gitu. Kalau nggak paham bisa ikutan kajiannya begitu ya. Bisa. Gitu. Belinya di Tokopedia Nun. Toko buku Nun 1443. Nanti saya hafal, nanti di episode selanjutnya saya hafalkan nomor WA toko buku Nun. Biar ada admin bagangnya banyak yang menghubungi gitu ya. Jadi sampai mana tadi? Iya, jadi kita itu bukan berarti kita mengakui hantu-hantu gitu ya, percaya kalau klinik gitu ya. Bukan seperti itu. Memang ada pandangan yang salah terhadap sesuatu di luar alam. Tapi bukan berarti seluruh pandangan mengenai sesuatu di luar alam yang gaib adalah salah. Iya, gitu. Ada pandangan yang benar gitu. Islam gitu kan memberikan pandangan yang benar terhadap mitos dan terhadap mampu menempatkan mitos terhadap alam. Mitos ditempatkan di mana gitu ya. Sikap kita terhadap mitos harus seperti apa. Kita juga harus bersikap seperti logos seperti apa. Betul. Persoalan agama lain terhadap mitos dan logos biar dibahas sama penganutnya. Gitu. Itu kan toleransi. Kalau yang lain bermasalah ya silahkan aja selesaikan masalahnya masing-masing. Tapi jangan sampai ada peradaban yang bermasalah dengan itu terus menganggap bawa-bawa gitu. Semua peradaban juga harusnya bermasalah dengan itu. Janganlah gitu kan. Memang sih mungkin betul-betul serius masalahnya, tapi ya mesti fair juga lah. Jangan sampai justru orang yang terlalu marah dengan pengalaman dirinya jadi ikut marah dengan mereka yang selain gitu, padahal nggak ada kaitannya, cuma mungkin ada kemiripan, dia harus dipandang semua sama. Tapi jadi saya ingat tentang sekularisasi dan islamisasi tadi itu ini gitu kan, ada kalanya saya nonton film-film horor lah, lihat gitu ya, dengan tujuan sebenarnya semacam memahami apa yang sebenarnya di dalam benak mereka dan kisah-kisah bagaimana mereka menyampaikan tentang hantu-hantu ini gitu. Itu memang betul-betul perannya imajinasi di dalam memahami hal-hal yang tadi itu masih ada gitu. Maksudnya kita mengakui ada jin misalnya, kita mengakui ada malaikat, tapi mereka tanpa bantuan wahyu, tanpa bantuan Tuhan pada dasar, tanpa bantuan Allah Subhanahu wa taala yang berbentuk khabar tadi gitu, ditambah mungkin nanti ilham gitu. Itu orang tidak memiliki kemampuan yang baik di dalam mengenali hal-hal itu.
kenapa jadi beragam sekali jenis-jenis hantu itu, yang sebenarnya kalau kita rujuk, realitasnya itu adalah jin misalnya. Tetapi jin-jin ini kan pandai sekali memanipulasi ketakutan manusia, jadi punya manusia juga pandai sekali berimajinasi, kebetul apalagi mereka yang membuat cerita gitu ya. Tentu saja ada kepentingan supaya cerita itu menarik gitu kan, menakutkan. Kalau kemudian diceritain film hantu kemudian orang-orang nggak takut, nggak seru gitu. Ada yang mau nonton mungkin. Tapi maksud saya, jadi pemahaman tentang hal-hal yang gaib tadi itu tanpa bantuan agama itu jatuhnya kepada gitu ya, jatuhnya kepada sesuatu yang justru menghasilkan sikap yang tidak tepat. Akhirnya si makhluk-makhluk itu kemudian diperlakukan sedemikian rupa sampai jadi Tuhan, mengklaim sebagai Tuhan, mengklaim menjadi semacam malaikat Jibril, mengklaim menjadi begini dan begitu. Itu yang buat saya satu masalah yang lain gitu. Yang kalau kemudian dilawan dengan sekularisasi dalam artian membuang semua yang gaib tadi, tanpa kecuali Tuhan, malaikat, makhluk-makhluk tadi dianggap betul-betul tidak ada, termasuk jiwa manusia dan seterusnya itu. Yang terjadi justru itu semacam bentuk kemarahan yang keterlaluan saja. Gitu. Ada hal-hal itu. Maksudnya bahwa ada Tuhan, bahwa ada malaikat dan yang lain itu kita bisa mengetahuinya secara lebih jelas justru melalui bantuan khobar itu. Dan akal kita ya, dengan sistem epistemik yang lengkap tadi, yang lebih relatif komprehensif, itu justru membuat kita bisa bersikap lebih tepat lah begitu. Alih-alih justru akhirnya kalau di zaman-zaman dulu ya mitologi ini interaksi dengan makhluk-makhluk ini yang salah dan membingungkan itu justru menghasilkan pengorbanan manusia, pembunuhan yang tidak beralasan, ya percaya dengan janji-janji apa namanya, ada harta di sana, ada harta di sini, masuk ke bisnis ini akan mendapatkan harta yang luar biasa secara instan, uang ya bisa diganda-gandakan fotokopi gitu. Gitu ya, uang digandakan. Itu maksudnya jadi semacam jadi berantakan begitu. Itu ketika agama datang tuh bukan cuma ngeberesin sesuatu yang katanya sekarang islamisasi diperlawankan dengan sekularisasi. Iya betul, itu berlawan, tapi juga berlawanan dengan apa yang kalau bahasa saya jadi kayak sakralisasi. Semua dianggap sakral, semua dalam artian hal-hal yang tadi juga tanpa kecuali dipandang sebagai Tuhan juga, punya anak bahkan punya, wah itu udah nggak karuan juga gitu. Jadi islamisasi di situ membersihkan keduanya sehingga justru manusia hidup based on reality. Kita punya reality check yang cukup serius gitu. Karena kalau kemudian nggak punya reality check, orang yang kayak hidup dalam mimpi. Mau jalan kayak nggak ada pohon, ketebuk, tiba-tiba terantuk ternyata ada pohon. Kita harus memeriksa. Saya bayangkan misal saya bikin satu simulasi begitu. Ada orang di lantai 2 perpustakaan sedang membaca malam-malam gitu ya. Di sampingnya jendela. Terus ada sesuatu yang berkelabat warna putih gitu kan. Karena dia pernah nonton film Paku Kuntilanak gitu. Wah itu kuntilanak gitu. Nah memang perlu keberanian untuk memastikan yang berkelebat putih itu kuntilanak atau bukan. Kalau dia tidak melangkah membuka jendela dan melihat apa yang tadi berkelebat, dia tidak akan pernah memastikan apa itu yang berkelebat itu. Antara pengalaman dia nonton Paku Kuntilanak itu dan kelebat kain itu akan bercampur terus-terusan dan tidak ada proses pengetahuan yang metodis untuk memutuskan apa sebenarnya yang tadi berkelebat itu. Perlu keberanian untuk melangkah pelan-pelan, membuka jendela, kemudian melihat gitu kan, apa yang tadi berkelebat. Oh ternyata yang berkelebat itu ada akhwat di atas gitu ya. Ini lupa ngangkat jemuran, jatuh jilbabnya ke bawah gitu. Bukan kuntilanak, itu jilbab akhwat, jilbab seorang perempuan terbang ke bawah gitu. Kalaupun itu kuntilanak, ya udah gitu kan, lakukan langkah epistemologis yang selanjutnya gitu kan, tanya, lakukan penelitian kualitatif gitu. Mbak, kenapa Mbak menjadi kuntilanak gitu ya? Apa yang itu kan menjadikan pengetahuan baru, jadi lebih jelas gitu, apa itu sebenarnya itu. Jadi tidak dalam dugaan-dugaan yang akhirnya justru membawa serangkaian imajinasi lah. Jadi memang pandangan tentang mitos dan logos ini kan sebenarnya pengalaman khusus orang barat. Pengalaman khusus orang barat. Tapi kadang-kadang ini digunakan untuk melihat
kebudayaan dan peradaban lain. Mm-mm. Dalam kebudayaan Indonesia juga kadang-kadang diperlakukan macam itu. Ada begitu juga sih. Ini ada nih yang disebut dengan kebudayaan Indonesia baru. Mm-mm. Dia berbeda dengan kebudayaan Indonesia lama, gitu ya. Kalau kebudayaan Indonesia baru itu, gitu ya, sudah nggak ada lagi kepercayaan terhadap hantu-hantu, terhadap mambang. jin, terhadap mambang, gitu ya. Hantu-hantu itu di Indonesia modern sudah diindustrialisasi, Udah nih, masuk semua ke film ya. dijadiin barang dagangan. Nggak sopan nama hantu aja dikapitalisasi gitu orang modern ini kan. Gitu. Emang nggak ada lagi yang bisa didagangin gitu kan, dagang kelapa kayak gitu kan. Hantu dijadiin barang dagangan gitu. Tadi apa? Tadi. Jadi dibagilah dua. Ada kebudayaan Indonesia baru atau kebudayaan Indonesia modern dan kebudayaan Indonesia lama. Pandangannya, kebudayaan Indonesia lama ini penuh dengan cara pandang yang mitologis, kepercayaan terhadap raja itu anak dewa, begitu. Kepercayaan bahwa ada orang-orang seperti Arjuna yang memiliki kekuatan adi kodrati, gitu ya. Jadi seolah-olah bahwa yang lama, Indonesia lama ini, kebudayaan Indonesia lama ini penuh dengan mitos, gitu kan, fiksi gitu. Ya, penuh dengan fiksi, gitu ya. Kemudian kebudayaan Indonesia baru yang dimulai di awal abad ke-20, akhir abad ke-19, awal abad ke-20 gitu ya, yang ditandai dengan penjajahan Belanda gitu ya. Ya, penjajahan itu katanya selain bawa penindasan, tapi juga melakukan pencerahan. Gitu. Orang Indonesia kalau nggak diajah Belanda, itu nggak kenal ilmu gitu kan. Nggak merdeka juga. Iya kalau dia nggak merdeka. Jadi kalau mau merdeka harus jajah dulu. Secara logis begitu ya. Gitu. Jadi Jadi orang Barat lah yang memulai, yang memperkenalkan logos kepada bangsa Indonesia melalui penjajahan. Betul. Gitu. Tapi kan ini tidak sebelum orang Belanda datang, sebelum orang Barat memperkenalkan ilmu-ilmu mereka melalui sistem pendidikan mereka, orang-orang kita, bangsa kita tidak tahu ilmu. Tidak ada ilmu pengetahuan, yang ada hanya mitos gitu ya. Cerita-cerita tentang kuntilanak gitu. Tapi kuntilanak juga baru kan? Baru gitu. Justru setelah ada Belanda ada kuntilanak. Ya Pontianak tadi ya. Ya kalau kuntilanak kalau zaman dulu orang mana ada perempuan pakai gaun gitu kan. Jadi kan hantu-hantu ini juga historis sebenarnya tuh ya. Kuntilanak pasti setelah Belanda masuk gitu ya. Pocong gitu ya. Pasti setelah masuknya Islam. Ada ini orang meninggal sebelum Islam kan nggak dipocongin. Kain kafan. Ya pocong itu imajinasi yang salah mengenai kematian. Begitu ya. Kita tidak bersetuju ya. Enggak ada. Iya. Kalau ada maaf. Ya kita itu ya yang penting itu ya. Iya, jadi kayak cara pandang terhadap masa lalu kita yang dalam konteks ini nyangkut kepada kita juga selaku orang Islam itu juga jangan terburu-buru membawa pengalaman dan kerangka yang sebenarnya datang dari satu kebudayaan lain yang ada konteksnya gitu. Terus dilepaskan konteksnya seolah-olah itu jadi universal, diterapkan ke semua latar begitu, semua tempat, semua waktu gitu ya. Yang akhirnya justru kalau begitu jadi semacam tidak adil gitu. Kalau banyak orang yang di barat atau mereka yang sekarang yang menilai diri mereka marginal dan seterusnya minta keadilan. Ya kan keadilan itu bukan cuma diminta misalnya, tapi juga dilakukan. Maksudnya yang perlu keadilan bukan mereka saja. Kenapa nggak berlaku adil terhadap apa yang disebut mayoritas? Emang berlaku adil harus hanya kepada minoritas? Kan berlaku adil juga pada mayoritas, nggak ada masalah. Maksudnya berlaku adil kepada yang kita tidak sukai, berlaku adil kepada yang kita sukai, berlaku adil kepada yang jahat kepada kita gitu, atau yang benci kepada kita. Itu sesuatu yang baik saja. Maksudnya sesuatu yang secara imperatif kategorisnya ini dalam bahasa yang longgar tentu saja ya. Itu dorongan itu ada gitu. Maksudnya itu sesuatu yang mudah diterima oleh kita. Jadi kalau yang mungkin sebutlah yang diminta atau dituntut, meskipun kadang-kadang orang Islamnya nggak semestinya meminta misalnya, tapi orang-orang ini yang mungkin di Indonesia punya resources, ya punya sumber tadi, ya berlaku adil, membantu orang memahami dirinya sebagaimana adanya, itu kan sesuatu yang ya jangan justru dikaburkan, didorong untuk justru memahami bukan sebagaimana dirinya, lalu berharap ada dialog. Kalau kata Prof. Alatus itu, dialog hanya ada mungkin terjadi antara dua orang yang saling memahami diri sendiri. Jadi kalau kemudian satu memahami diri sendiri, yang satu tidak, yang terjadi bukan dialog,
nggak mungkin dia bisa berdialog gitu. Jadi kalau kemudian di bangsa ini dialog yang sebenarnya mungkin dicita-citakan untuk menghangatkan kembali keadaan yang ada di sekitar kita, itu mau tercapai, menghangatkan lagi kekeluargaan kita, kekeluargaan ya, ke persaudaraan kita, tapi kemudian tidak disertai dengan pemahaman yang tepat tentang diri sendiri masing-masing, yang terjadi justru dialognya itu tidak pernah tercapai, dan mau marah sebagaimanapun, marah-marah bagaimanapun itu tidak akan tercapai. Pun yang maksudnya itu ini bukan cuma dalam konteks orang bukan Islam atau orang yang di luar Islam gitu ya. Tapi orang Islamnya juga kalau mau berdialog, kalau mau berusaha memahamkan apa yang kita pegang kepada orang lain, pun kita mesti memahami diri kita, pun kita mesti memahami sebenarnya kita tuh dulu di sini bagaimana. Jangan sampai menjadi mulai dari nol gitu. Kita memulai diri sendiri dari nol terus gitu. Seolah-olah di masa lalu itu bukan yang murni itu baru datang kemudian. Jadi akhirnya seolah-olah kita jadi miskin pengalaman. Padahal pengalaman kita di rantau ini ya, maksudnya di kepulauan ini itu bukan pengalaman yang sebentar, pengalaman yang panjang. Kalau didiskon, kalau dipotong, akhirnya ya kayak kita nggak punya bahan, kayak baru lebih lama saya dari jadi begitu nanti kesana itu kayak, wah Anda nggak berhak untuk mengklaim ini dan mengklaim itu. Ya, nanti kita lihat kapan sebenarnya itu bangsa kita mulai berfilsafat gitu kan. Benarkah setelah dijajah? Masa mikir aja mesti dijajah dulu gitu kan. Nah itu sama kayak gini gitu. Setelah kita sudah bebas baca buku sekarang ini. Kalau zaman Orde Baru itu kita nggak boleh baca buku. Gitu. Masa baca buku aja harus nunggu Pak Harto turun gitu. Ya, kayak begitu. Tapi nanti kita dalami lagi. Di edisi selanjutnya di edisi ke-9 kita bicara kapan bangsa kita mulai berfilsafat. Tapi kita rasanya perbincangan ini cukup gitu ya. Kita bersyukur juga gitu ya, alhamdulillah. Menemukan tempat syuting, tempat mengambil gambar semacam ini gitu. Karena sebelumnya kan tim kreatif karena pembahasan mitos dan logos, ada baiknya dicari kuburan yang memiliki pohon besar begitu, malam hari gitu. Biar nuansa mitos dan logosnya terasa lebih keras. Kita tuh takut enggak gitu ya. Cuman kan dingin gitu ya. Iya. Udah kepentok aja sih. Terus kan kita kan ini pinggang kalau malam-malam kan udah agak bermasalah begitu ya. Katanya kalau zaman dulu filsuf itu ngobrol berjalan-jalan. Gitu. Kalau ini ngobrol-ngobrol sambil duduk gitu. Itu karena ini aja sebenarnya, itu karena pinggang kita tidak sekuat pinggangnya Aristoteles. Iya gitu. Aristoteles kan nggak ada debu-debu gitu. Iya, udaranya lebih bersih ya. Udaranya bersih. Makanannya masih bagus. Masih betul. Kalau kita udah banyak gula, junk food, tembakau. Ya adalah kita sudahi saja. Kita terima kasih kepada Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, saudara sebangsa dan setanah air yang telah memirsa edisi ke-8 dari ngobrol-ngobrol soal filsafat ini tentang mitos dan logos. Insya Allah pekan depan kita berjumpa kembali dengan pakaian yang sama di edisi ke-9 mengenai kapan bangsa kita mulai berfilsafat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.